Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Yana Viani, sebuah kisah yang berjudul Ilmu Hitam Bahtar. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini mungkin hanya ada sedikit percakapan, bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Dan juga banyak sekali cerita di dalamnya, mungkin hanya beberapa saja yang saya bagikan. Semua nama dalam cerita ini saya samarkan. Kisah ini saya dapat dari nenek istri saya, panggil saja Mbok Ija. Banyak banget yang beliau ceritakan sama saya, bahkan saya sampai tidak habis pikir. Cerita ini berada di Desa K, Kabupaten M, di mana desa ini masih berada di salah satu kaki gunung di Jawa Timur. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2000-an. Panggil saja Mbah Tar. Beliau termasuk orang yang sakti dan mempunyai ilmu hitam yang tinggi. Ya, bagi masyarakat desa, beliau bisa mengobati orang sakit, dukun bayi, dan lain-lain. Dan para warga pun sangat mengandalkan Mbah Tar ini, karena pada waktu itu jarak tempuh antara desa dengan rumah sakit begitu jauh. Apalagi waktu itu masih sedikit para warga yang punya sepeda motor. Semua kehidupan desa terasa biasa-biasa saja sebelum seseorang pendatang yang merupakan orang yang sakti, yang mempunyai ilmu hampir sepadan dengan Mbah Tar. Panggil saja beliau dengan nama Mbah Kuning. Itu panggilan warga buat orang baru tersebut. Setelah kedatangan Mbah Kuning, banyak masyarakat yang beralih untuk datang kepada beliau dan sedikit demi sedikit meninggalkan Mbah Tar. Murka, mungkin itu yang ada di dalam pikiran Mbah Tar saat itu. Bagaimana tidak, awalnya para warga berbondong-bondong untuk berobat kepadanya, tapi semenjak kedatangan Mbah Kuning, beliau menjadi sepi pasien. Oh ya, Mbah Tar ini bisa dibilang arogan untuk masalah upah warga. Banyak dari warga yang merasa keberatan atas aturan upah tersebut. Berbanding terbalik dengan Mbah Kuning yang meminta seikhlasnya. Akhirnya karena keadaan tersebut, Mbah Tar membuat para warga sakit agar kembali berobat kepadanya lagi. Rina, Wulan, Andin, sebagian nama-nama anak kecil waktu itu yang menjadi korban ilmu hitam Mbah Tar. Sebelum satu kampung pun digarap beliau. Rina, salah seorang anak yang menjadi korban pertama Mbah Tar. Sebelumnya dia adalah anak yang riang seperti teman seumurannya. Tapi berbeda sejak mendapat penyakit kiriman yang membuatnya jatuh sakit dan membuat keluarga serta warga ngeri atas penyakitnya. Ya, penyakit yang tidak bisa dipikir dengan nalar. Bagaimana tidak, selama waktu 3 bulan Rina hanya bisa tidur di atas kasur tanpa melakukan aktivitas apapun. Hanya bisa terlentang tanpa bisa tengkurap. Penyakit yang membuat punggung bawahnya penuh borok. Bahkan jika dibuat terlentang, maka borok itu akan menjadi besar. Tersiksa, tentu saja. Bahkan selain itu dia juga tidak dapat bernafas dengan benar. Seperti asma, tapi dengan suara yang tidak mengenakan telinga. Dan tidak hanya itu saja, Rina pun terkadang seperti orang mati suri. Tidak bernafas dan tidak bergerak dalam beberapa jam. Dan itu terulang terus-menerus. Keluarganya pun bahkan sampai mencari bantuan orang pintar yang berada di daerah T. Setelah melakukan pengecekan, dukun tersebut berkata, "Bawa pulang anakmu. Yang bikin anakmu sakit minta dijenguk biar berobat ke dia sebelum anakmu makin parah." Tanpa pikir panjang, orang tua mereka pun mengerti kepada siapa mereka akan bertamu. Mbah Tar, beliau yang akan mereka temui. Setelah bertemu Mbah Tar, orang tua Rina pun memohon agar anaknya disembuhkan. Setelah sampai rumah Mbah Tar, keluarga Rina memohon agar anaknya segera disembuhkan. "Iya, tenang, aku obati, tapi kasih aku beras sama gula dan jangan lupa bilang ke warga kalau ada apa-apa, suruh datang ke sini."
Setelah orang tua Rina setuju, dengan sekejap maka sakit yang diderita Rina pun sembuh. Akibat kejadian tersebut, para warga pun takut dan memilih untuk berobat ke Mbah Tar daripada keluarga mereka satu persatu terkena penyakit yang rata-rata hampir sama dengan Rina. Sekarang ganti ke Bude Mirna. Bude Mirna, beliau merupakan orang yang kaya raya. Ya, beliau memilih berobat ke rumah sakit. Sejak dulu tidak pernah menuju Mbah Tar dan juga Mbah Kuning. Suatu hari pada pagi hari, Bude Mirna bertemu Mbah Tar di jalan. Kaget, risih, itu yang Bude Mirna rasakan setelah tahu tentang desas-desus Mbah Tar di desa ini. Tanpa basa-basi, Bude Mirna pun menyeletuk. Udah tua, banyak tingkah pula, jangan sok jadi orang. Setelah mendengar ucapan itu, Mbah Tar pun naik pitam dengan muka memerah dan mata melotot. Dia berkata, jaga bicaramu, lihat saja tak bikin sakit kamu sampai tidak ada selesainya. Setelah mengatakan itu, Mbah Tar pun pergi. Malam hari Bude Mirna pun dibuat kepikiran oleh omongan Mbah Tar. Tapi anak beliau memberi saran agar tidak perlu takut karena dia punya kenalan yang sangat sakti yang berasal dari kota T. Entah kenapa malam itu perasaan Bude Mirna semakin was-was. Bagaimana tidak, Bude Mirna merasa ada yang mengawasi di setiap sudut rumah. Kejadian dimulai ketika Bude makan malam. Dalam suapan ketiga, beliau merasa dalam makanan di mulutnya ada yang mengganjal. Setelah dikeluarkan makanan itu dari mulutnya, ternyata di makanan tersebut banyak sekali paku kecil-kecil seukuran tulang ikan. Ya, beliau tidak percaya sampai-sampai menjerit memanggil anaknya. Ada apa, Mak? Sudah malam teriak-teriak. Ini loh, aku makan kok banyak pakunya dalam makananku. Seakan shock dan tidak percaya, sang anak pun ikut khawatir dan ketakutan. Tidak berselang lama perut Bude Mirna pun serasa dikoyak-koyak bagian ususnya. Semakin lama rasa sakitnya semakin menjadi-jadi. Bude Mirna pun sampai pingsan. Sang anak pun tidak kuasa melihatnya. Malam itu juga Bude Mirna dibawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit hasilnya pun nihil. Setelah dicek tidak ada penyakit apapun dalam diri Bude Mirna. Akhirnya Bude Mirna dibawa pulang oleh anaknya. Malam itu Bude Mirna merasakan kesakitan yang amat sangat menyiksa. Entah kenapa keluarga mereka ikut ketakutan dengan kejadian yang menimpa Bude Mirna. Semalam penuh pun Bude Mirna hanya menangis menahan sakit hingga pagi datang. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Bude merasa ingin buang air besar. Setelah beberapa saat di dalam kamar mandi, Bude Mirna pun kembali menjerit sekencang-kencangnya. Mendengar teriakan beliau, maka keluarganya pun datang untuk melihat ada apa gerangan sampai menjerit seperti itu. Ya, dalam kamar mandi itu Bude Mirna menangis ketakutan karena dari duburnya keluar usus beliau yang membusuk. Ya, usus yang membusuk dengan aroma yang sangat bau. Tidak terima dengan kejadian demi kejadian seperti ini, didatangkanlah sang dukun dari kota T tersebut oleh anaknya. Seketika dukun itu datang, beliau kaget luar biasa karena melihat seisi rumah dipenuhi makhluk halus yang jahat. Apalagi melihat Bude Mirna yang ususnya dijilati oleh makhluk kecil yang punya mata besar dan lidah yang lancip. Mengetahui hal itu, sang dukun tersebut melakukan ritual untuk mengobati Bude Mirna. Oh ya, lupa, nama anak Bude Mirna di sini panggil saja Mas Wito. Ritual dimulai, si dukun meminta kepada Mas Wito sebuah kamar kosong. Tidak lupa juga minta dicarikan daun kelor dan ayam betina. Sang dukun juga berpesan agar tidak ada seorang pun yang mengganggunya saat ritual dimulai. Sepi senyap, Mas Wito berharap cemas agar semuanya selesai. Namun tidak berselang lama Bude Mirna dari kamar yang lain terdengar teriak-teriak dan meronta-ronta. Sambil berjalan cepat, Mas Wito menghampiri Bude Mirna yang jongkok di bawah kasur miliknya. Mas Wito tidak percaya dengan apa yang dilihatnya karena di depannya Bude Mirna menangis menahan sakit akibat ada sebuah keris panjang yang keluar sedikit demi sedikit dengan dibarengi darah yang mengucur keluar dari dubur Bude Mirna. Syok, bahkan sampai muntah, Mas Wito dibuatnya. Di lain sisi, sang dukun yang berada di kamar seberang juga terdengar menjerit sambil meminta ampun. Mas Wito yang mendengar itu akhirnya menghampiri. Seakan tidak percaya dengan apa yang dilihat untuk yang kesekian kalinya.
Si dukun tersebut terkapar dengan mengeluarkan banyak darah dari mulut dan hidungnya. Melihat kejadian demi kejadian membuat pikiran Mas Wito kalut dan tidak percaya bahwa seorang Mbah Tar bisa berbuat sejauh ini untuk membuat orang menderita. Tanpa pikir panjang, Mas Wito menghampiri Mbah Tar di rumahnya. Seakan menunggu kedatangan Mas Wito, Mbah Tar sudah tersenyum sambil berkata, "Bagaimana nak? Sudah paham? Jangan suruh orang lain untuk ikut campur urusan orang. Apa perlu tak buat lebih parah lagi?" "Sudah Mbah, maaf. Tolong Anda akhiri saja. Saya paham ibu saya salah. Tolong Mbah, tolong." "Tidak bisa. Aku sudah terlanjur sakit hati sama ibumu. Sebelum dia meminta maaf ke sini, jangan harap ini sudah selesai." Akhirnya Mas Wito pun pamit dan berjanji akan mengajak ibunya minta maaf kepada Mbah Tar. Masih dengan keadaan di mana keris menancap di dubur, Bude Mirna diajak ke rumah Mbah Tar oleh anaknya. Para warga yang melihat tidak ada satupun yang mendekat. Sampai di rumah Mbah Tar, Bude Mirna meminta maaf agar semuanya diakhiri. Mbah Tar pun setuju dengan syarat mau diajak kawin atau bersetubuh dengan disaksikan anaknya. Hancur, pedih, itu yang dirasakan Mas Wito. Tapi mau bagaimana lagi kalau itu jalan terakhir. Sambil menangis dan berbisik kepada ibunya, Mas Wito berkata, "Gak apa-apa mak, ikhlas ae, timbang aku nyawang sampean koyong ini." Bude Mirna yang ikut menangis pun hanya mengangguk tanda setuju. Mbah Tar pun merasa senang dan merasa menang dengan kelakuannya. Sebelum bersetubuh, Mbah Tar pun berbisik kepada Bude Mirna, "Bagaimana? Sudah nyerah? Padahal aku masih pingin nyiksa kamu lebih dari ini." Diiringi oleh ketawa yang keras. Bude Mirna hanya menangis pilu dengan keadaannya. Tapi tiba-tiba keris yang menancap di dubur Bude Mirna dicabut dengan kasar oleh Mbah Tar. Bude Mirna yang kaget pun menjerit karena sakit. Bagai kerasukan setan, dengan beringas Mbah Tar pun melepas pakaian Bude Mirna. Tidak menunggu lama, Mbah Tar pun menjamah tubuh Bude Mirna. Mas Wito kaget, malu dan marah, dongkol sekali dengan perlakuan Mbah Tar kepada ibunya. Dalam hati Mas Wito dia bersumpah akan membalas semua perbuatan Mbah Tar. Entah kapan itu, dia hanya menunggu waktu yang tepat. Setelah bersetubuh, Mbah Tar menyuruh Bude Mirna dan anaknya pulang. Dengan tanpa perasaan salah, Mbah Tar berpesan, "Sudah cukup, nanti sampai rumahmu, sakitmu hilang. Jangan macam-macam lagi sama aku." Seperti yang dikatakan Mbah Tar, sampai rumah, semua sakit yang dirasakan Bude Mirna pun hilang. Tapi rasa dendam Mas Wito yang memuncak seakan tidak kuasa menahan. Dia menantikan kesempatan agar suatu saat bisa membalas kejahatan Mbah Tar. Mbah Tar punya seorang anak perempuan. Umurnya sepantaran Mas Wito dan belum menikah waktu dulu. Mas Wito orang yang ramah, baik dan pendiam. Sebelum kejadian yang dialami ibunya, yaitu Bude Mirna, orang yang tidak banyak ngomong, murah senyum. Tapi sekarang Mas Wito menjadi sosok yang gampang marah dan jarang di rumah. Setiap hari Mas Wito mencoba datang ke rumah dukun antara satu kota ke kota lain. Apalagi kalau bukan bermaksud minta tolong agar bisa membalas dendam kepada Mbah Tar. Tapi sayang, setiap dukun yang diminta tolong menolak keras apa yang diinginkan Mas Wito. Hampir puluhan dukun didatangi tapi semuanya nihil. Mas Wito seakan kehabisan akal. Dia bingung harus dengan cara apa agar bisa balas dendam kepada Mbah Tar. "Bajingan, aku harus ada cara untuk membunuh dukun itu." Setelah berminggu-minggu dia memikirkan cara, akhirnya dia pun punya ide yang bagus. Bahkan ide yang sangat bagus menurutnya. Anggun, anak Mbah Tar, dia yang akan menjadi alat untuk menyiksa Mbah Tar. Bahkan berpikir bahwa Anggun yang akan dia jadikan alat agar Mbah Tar bisa terbunuh. "Anggun, iyo araiku, tak gunake gawe mateni Mbah Tar. Tunggu saja Tar, tidak lama lagi kamu bakal mati," ucap Mas Wito sambil tertawa. Pagi itu waktu menunjukkan pukul 8 pagi. Mas Wito yang berangkat ke sawah mencoba melihat rumah Anggun dari kejauhan. Anggun tinggal sendiri, rumahnya beda gang sama Mbah Tar. Mas Wito coba mengamati, tapi sepertinya hari ini Anggun tidak di rumah karena rumah terlihat sepi dan tertutup. Akhirnya Mas Wito pun pergi ke sawah melanjutkan tugasnya.
Setelah bertugas di sawah, Mas Wito pun pergi pulang dengan melewati jalur yang sama, yaitu lewat depan gang Anggun agar bisa mengamati apakah sudah di rumah apa belum. Dengan jalan pelan, Mas Wito yang melihat rumah Anggun pun tersenyum karena Anggun sedang di teras rumah. Dengan perasaan senang, Mas Wito pun berpura-pura mampir ada perlu. Anggun yang duduk di teras kaget melihat kedatangan Mas Wito. Anggun pun menyapa. "Loh, Mas dari mana? Tumben mampir." Maklum kejadian yang menimpa keluarga Mas Wito yang disebabkan oleh bapaknya sendiri membuat Anggun jadi sungkan dan tidak enak diri terhadap Mas Wito. "Dari sawah Anggun, gak apa-apa, pengen mampir aja," jawab Mas Wito seadanya. "Ada perlu apa Mas? Silakan duduk, tak buatkan kopi." "Pengen main aja Anggun. Di rumah juga nganggur, lihat kamu di luar ya mampir saja." Anggun pun hanya tersenyum dan masuk ke dalam rumah untuk bikin kopi buat Mas Wito. Mas Wito yang menunggu dengan senyum licik berbicara dalam hati. "Alah, kesempatanku dalam balas dendam ketar, gak lama bakal terjadi." Tak lama Anggun pun keluar dengan membawa kopi dalam gelas cangkir. "Monggo Mas, diminum," ucap Anggun. "Iya Anggun, terima kasih." Anggun yang masih tidak enak dengan kejadian yang dialami keluarga Mas Wito pun berniat mengutarakan permintaan maaf. "Mas, aku minta maaf ya Mas. Aku ngerti bapakku gak bisa sampean maafkan, tapi aku jadi anaknya merasa salah banget sama sampean, sama Lek Mirna." "Udah Anggun, gak apa-apa, bukan salahmu, udah jadi takdirnya." Anggun yang menundukkan kepala masih belum sadar dengan apa yang sudah direncanakan Mas Wito. Mas Wito yang sedari tadi menahan gejolak untuk menghabisi Mbah Tar pun terlihat celingak-celingukan melihat keadaan sekitar. Dia memastikan keadaan aman untuk melaksanakan rencananya. Tapi setelah dilihat ternyata banyak orang lalu lalang di jalan. Mas Wito pun tidak jadi melakukannya. Dia pun akhirnya pamit meninggalkan Anggun. Dalam perjalanan Mas Wito masih memikirkan cara agar bisa membawa Anggun keluar rumah. Sabar sih, nunggu kesempatan. 3 hari berlalu, tepatnya jam 5 sore Mas Wito yang melamun memikirkan cara tiba-tiba lewat penjual bakso. Mas Wito yang banyak ide pun akhirnya membeli 2 porsi. Setelah membeli, Mas Wito membawa ke rumah Anggun. "Assalamualaikum Gun." "Waalaikumsalam Mas." "Nggih Mas, ada apa Mas?" "Ini Gun, bakso. Dikasih ibu. Tadi disuruh mengantarkan di rumahmu." "Walah, terima kasih Mas, ngerepotin." Gun, aku numpang kamar mandi ya, tapi dianterin yuk," ucap Mas Wito. "Iya Mas, monggo tak antarkan." Tanpa curiga, Anggun pun mengantar Mas Wito ke dalam rumah. Anggun yang berada di depan Mas Wito tidak tahu bahwa Mas Wito bersiap-siap akan memukulnya dari belakang. Dia sudah menyiapkan pemukul kayu yang diambil di samping pintu rumah Anggun. Akhirnya, tanpa basa-basi Mas Wito pun akhirnya memukul Anggun. Dan Anggun yang tidak siap pun jatuh tersungkur kemudian pingsan. Mas Wito pun tertawa karena berhasil melumpuhkan Anggun. Dikotonglah Anggun ke dalam kamar. Di dalam kamar Anggun pun diikat agar tidak bisa bergerak. Lama akhirnya Anggun sadar. Dia kaget karena badannya sudah terikat dengan mulut disumpal kain. Meronta-ronta itu yang dilakukan Anggun. Tapi Mas Wito yang melihat dari pintu hanya ketawa dan puas. "Anggun, aku di sini mau balas dendam kepada kamu gara-gara perbuatan bapakmu," ucap Mas Wito. Anggun hanya menangis dengan iba di hadapan Mas Wito. Tidak menunggu lama, Mas Wito pun mengambil pisau di dapur. Dia menyobek daster dan celana dalam yang dipakai Anggun. Anggun yang takut dan tidak bisa bergerak bebas hanya meronta-ronta dan menangis. Setelah Anggun telanjang, Mas Wito dengan teganya memasukkan pisau berukuran sedang itu ke dalam anus Anggun. Dimasukkannya berkali-kali sampai anus Anggun pun sobek dan keluar banyak darah. Anggun yang kesakitan menangis sejadi-jadinya, tapi sayang, suaranya tidak bisa keluar dengan nyaring karena mulutnya sudah ditutup dengan kain. Seakan belum puas, Mas Wito pun mengambil keperawanan Anggun juga. Dia teringat bagaimana kejadian demi kejadian yang dialami ibunya, dan kini anak si dukun juga harus merasakannya. Tragis, itu penggambaran yang cocok bagaimana manusia ini saling menyakiti. "Ini loh Gun, yang dirasakan ibuku, gimana rasanya Gun?" Tak tak tak, bunyi pintu depan, tanda bahwa ada seseorang yang mau bertamu. Mas Wito yang awalnya puas sekarang kaget dengan kedatangan seseorang di luar.
Mas Wito yang keluar kamar sekarang sedang mengintip di balik gorden jendela. "Gun, Anggun," ucap seorang ibu-ibu yang dibarengi mengetok pintu. Mas Wito yang mengintip dari balik gorden kaget dan ada rasa gembira karena yang datang adalah Ibu Anggun. Dia istri Mbah Tar. Wah, rezeki datang lagi. Sekarang istrinya. Mas Wito yang bersembunyi di belakang pintu sembari membawa pemukul mulai membuka pintu. Istri Mbah Tar, Bule Sumi, yang melihat pintu terbuka akhirnya masuk. Tapi baru beberapa langkah masuk, Mas Wito yang sudah menyiapkan pemukul tanpa basa-basi langsung menghantam pundak Bule Sumi. Melihat Bule Sumi yang tersungkur, Mas Wito mengangkatnya dan tidak lupa menutup pintu. Menggendong Bule Sumi ke kamar dan ditaruh di sebelah anaknya yakni Anggun. Anggun yang mengetahui ibunya dibawa Mas Wito kembali meronta-ronta, menangis untuk kesekian kalinya. Mas Wito dengan gerak cepat langsung mengikat Bule Sumi dan membungkam mulutnya. Sambil menunggu Bule Sumi sadar, Mas Wito kembali menyiksa Anggun. "Gun, ngenteni ibumu sadar. Ayo, dolanan karo aku seyo. Taja enak-enak," ucap Mas Wito. Anggun yang tidak bisa apa-apa hanya terus menangis dan berontak. Mas Wito yang bak dikuasai iblis terus memainkan anus Anggun dengan pisau. Belum puas, kini giliran telinga Anggun yang dia sobek perlahan-lahan. Darah segar keluar dari daun telinga Anggun yang dia sobek. Anggun yang sudah tidak kuat akhirnya pingsan setelah menerima begitu banyak rasa sakit. Tidak berselang lama Bule Sumi sadar dari pingsannya. Dengan tangan diikat dan mulut yang disumpal kain serta badan yang telanjang. Kaget dengan keadaannya, Bule Sumi melihat ke arah samping. Meronta sambil menangis, Bule Sumi tidak percaya karena melihat anak satu-satunya penuh darah. Di lain sisi, Bule Sumi melihat Mas Wito nampak tersenyum puas. "Kenapa kaget? Anakmu masih pingsan. Habis ini gantian kamu. Tunggu giliran masing-masing." Bule Sumi berontak mencoba melepaskan ikatan tangan dan kakinya tapi nihil. Usahanya sia-sia. Mas Wito yang melihatnya hanya senyum-senyum. Kemudian dia naik di atas tubuh Anggun. Bule Sumi yang melihat menangis karena Mas Wito dengan beringasnya menyetubui Anggun disaksikan dengan mata kepalanya sendiri. "Enak le anakmu iki. Kok nggak dari dulu aku giniin? Pasti ini yang dirasakan Tar saat sama makku." Bule Sumi menutup mata sambil menangis. Tidak kuasa melihat anaknya diperlakukan seperti itu oleh orang lain. Setelah puas menyetubui Anggun, Mas Wito beralih mendekat ke arah Bule Sumi. Bule Sumi yang sadar dengan kehadiran Mas Wito yang mulai mendekat pun takut. Dengan membawa pisau di tangannya, Mas Wito mulai menggoreskan sedikit luka di pipi Bule Sumi. "Aku aslinya tidak tega. Tapi lihat perlakuan suamimu ke keluargaku, aku gak bakal lupa. Dendamku akan ada terus sebelum salah satu ada yang meninggal," ucap Mas Wito sembari berbisik. Tidak menunggu lama, Mas Wito dengan teganya menyobek lubang hidung milik Bule Sumi. Bule Sumi yang kesakitan meronta-ronta sembari menangis sesegukan. Darah mulai mengalir deras ke arah pipi. "Le, sudah kayak begini, bagaimana perasaan Tar?" kata Mas Wito. Tapi tiba-tiba dari arah pintu luar terdengar dobrakan yang kuat. Brak! Mas Wito yang kaget melihat keluar. Di pintu yang terbuka berdiri sesosok laki-laki yang tidak lain adalah Mbah Tar. Dengan wajah merah padam dan sembari berteriak, "Bangsat, kamu sudah berani macam-macam bajingan." Mbah Tar pun menghampiri Mas Wito yang sedang berdiri melihatnya. Dengan membawa pisau di tangan, Mas Wito dengan santainya tersenyum. Jarak semakin dekat, Mbah Tar yang sudah sangat marah memukul kepala Mas Wito dengan tangan kosong. Sedangkan Mas Wito yang membawa pisau, dia tancapkan pada perut Mbah Tar. Perkelahian tidak terelakkan. "Salah siji, kudu ono sing mati," ucap Mas Wito. Dengan pisau yang menancap di perut, Mbah Tar beringsut mundur. Darah banyak yang keluar dari perut Mbah Tar, tapi dengan tersenyum Mbah Tar berkata, "Goblok, dikira aku bakal mati kayak ngene." Pisau yang menancap pun akhirnya diambil Mbah Tar dari perutnya. Kulit yang awalnya robek seakan tertutup kembali seperti semula. Mas Wito yang melihat mulai was-was ketakutan. "Goblok, meskipun kamu buat senjata apapun, itu percuma. Selagi kamu belum mengerti kelemahanku, jangan harap aku bakal mati," ucap Mbah Tar dengan tertawa. "Anggun," ucap Mas Wito. "Tidak lama Anggun mati, Tar. Aku mati, tapi anakmu ya bakal mati," kata Mas Wito yang berlari menuju kamar mengambil kayu pemukul dan memukulkan ke Anggun hingga tewas. Mbah Tar ikut berlari mengikuti dan membunuh Mas Wito dengan menancapkan pisau ke lehernya. "Wito bajingan,
Malam itu di rumah Anggun banyak darah yang mengalir, banyak darah yang tercecer, banyak nyawa yang jadi korban. Mbah Tar yang diliputi perasaan marah menikam mayat Mas Wito dengan keji, mengacak-ngacak daging hingga mukanya tanpa celah. Tetangga Anggun yang mendengar keributan mencoba mendatangi. Melihat banyak darah yang terlihat dan ada Mbah Tar membawa pisau, dengan wajah panik beliau kembali ke rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Keesokan paginya para warga berdatangan setelah mendapat info dari tetangga Anggun. Di salah satu kerumunan warga, Bude Mirna terlihat sangat syok dan sedih. Bagaimana tidak, anaknya bisa melakukan hal itu dan dia juga menjadi mayat. Entah Bude Mirna tidak tahu apa yang terjadi. Yang Bude Mirna tahu hanya cerita dari tetangga Anggun yang mengatakan semalam terjadi keributan di rumah Anggun dengan adanya Mbah Tar yang membawa pisau di tangan. Di lain sisi dengan kematian anaknya, Mbah Tar juga merasa kehilangan. Entah karena Anggun adalah pengapesannya atau bagaimana, tapi yang pasti setelah kematian anaknya, Mbah Tar seperti menjadi orang gila. Bahkan mayat anaknya tidak boleh dimakamkan. Setelah anaknya meninggal, tidak sampai 1 bulan giliran istrinya yang harus pergi menemui anaknya. Mbah Tar yang mengalami hal tersebut akhirnya jatuh sakit dan mengalami stroke. Tidak lama beliau juga akhirnya meninggal. Sampai saat ini cerita tragis Mbah Tar masih tetap ada dan masih jadi cerita turun-temurun. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.